Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat yang tak terhingga kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mari kita jadikan materi dalam konten ini sebagai sarana belajar bersama. Sebaiknya mencari seorang guru guna mendapatkan pemahaman, keilmuan, bimbingan dan arahan dari seorang guru. Jalan menuju taubah hakiki. Saudaraku yang dirahmati dan dicintai Allah, mari kita berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia ini. Tarik napas dalam-dalam, tenangkan dada. Tanyakan pada hati kita yang paling dalam, sudahkah aku benar-benar mengenal Tuhanku? Zaman ini adalah zaman suara semua bicara, semua berlomba menampakkan diri. Tapi, adakah kita masih mendengar suara batin kita sendiri? Adakah ruang dalam hati kita yang benar-benar sunyi, yang hanya diisi oleh Allah semata? Disinilah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberi kita petunjuk, jalan rahasia yang tidak ramai dilalui orang, jalan khalwat dan uzlah. Bukan sekadar menyendiri di balik tembok dan hening dalam ruang kosong, tapi khalwat yang memutus keterikatan dari segala selain Allah, dan uzlah yang memisahkan hati dari dunia, tanpa harus meninggalkan dunia. Inilah yang disebut oleh beliau sebagai jalan peniadaan diri, jalan tajrid, jalan taubah yang lahir kembali. Dalam Futuh Al-Ghaib, beliau tak hanya mengajarkan kita tentang sunyinya khalwat, tapi juga tentang terangnya cahaya yang muncul dari dalam hati ketika seseorang memutus pandangan dari segala makhluk, lalu menatap ke dalam cermin jiwanya, dan di sana ia melihat bahwa ia sebenarnya bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, kecuali milik Allah semata. Khalwat dan uzlah bukan bentuk pelarian, bukan juga gaya hidup eksklusif, tapi ia adalah panggilan cinta dari Allah kepada hamba-hamba pilihannya. Sebuah ajakan lembut dari Yang Maha Melihat. Tinggalkan segala sesuatu yang memenuhi hatimu, lalu datanglah kepadaku dengan hatimu yang kosong, dan biarkan aku yang mengisinya. Saudaraku, maka bila engkau merasa asing di dunia yang riuh, jangan khawatir, karena para wali pun merasa demikian, dan mereka menjadikan khalwat dan uzlah sebagai mi'raj, sebagai tangga menuju Allah, melewati lapisan demi lapisan nafsu, syahwat, dan ilusi, hingga mereka sampai pada hakikat bahwa tidak ada yang patut dicintai kecuali Dia, tidak ada yang layak diandalkan kecuali Dia, dan tidak ada yang sungguh-sungguh bersama kita kecuali Dia. Maka marilah kita siapkan hati, mari kita masuki ruang-ruang sunyi dari dunia dan sibuk dengan Allah, agar kelak kita keluar dari uzlah, bukan sebagai manusia biasa, tetapi sebagai insan yang hatinya bercahaya, yang ruhnya dibalut cinta, dan yang langkahnya dituntun oleh kehadiran ilahi. Dimensi esoteris khalwat dan uzlah, ketiadaan diri yang sesungguhnya. Saudara-saudaraku, dalam kitab Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyingkap tabir makna terdalam dari khalwat dan uzlah. Bagi beliau, khalwat bukan sekadar menyendiri secara fisik, tetapi perjalanan menuju kefanaan diri di mana seorang hamba melepaskan semua identitas lahiriah, semua keakuan, dan memasuki ruang sunyi yang penuh dengan kehadiran Allah. Syekh Abdul Qadir berkata bahwa hakikat khalwat adalah terpisah dari makhluk, bersambung dengan Sang Khalik. Ini bukan pelarian dari dunia, tetapi pelepasan dari penghambaan terhadap selain Allah. Dalam kesendirian itu, kita justru menemukan hakikat kebersamaan yang sejati, kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah maqam tafriqah yang mengantar ke jam'u, pemisahan yang melahirkan penyatuan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hadid ayat 3, Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat ini adalah sandaran agung bagi para salik dalam khalwat. Dalam sunyi itulah mereka menyaksikan bahwa segala sesuatu selain Allah adalah bayangan yang sirna. Kalimat hikmah Atsar Sufi, barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Khalwat menjadi cermin pengenalan diri secara batiniah, hingga akhirnya kita sampai pada ketiadaan diri, bahwa tidak ada daya, kekuatan, dan keberadaan yang hakiki selain Allah. Itulah makam fana,
yaitu lenyapnya makhluk dalam pandangan batin sang hamba, digantikan oleh kehadiran Tuhan dalam kesadaran paling dalam. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan bahwa jalan ini adalah jalan penuh risiko bagi yang belum mapan batinnya, sebab dalam sunyi itu, ego justru bisa bersuara paling lantang. Karena itu, ia berkata, jangan masuk ke dalam khalwat hingga hatimu siap untuk menerima cahaya ilahi, dan jangan uzlah hingga jiwamu lapang terhadap rahmatnya. Khalwat sejati bukan menjauh dari manusia, tapi menjauh dari ketergantungan kepada mereka. Uzlah bukan membenci dunia, tapi mengasingkan hati dari cinta dunia. Seorang wali bisa duduk di pasar, tetapi hatinya tetap dalam khalwat, karena khalwat yang hakiki adalah khulwat al-qalb, kesunyian batin. Syekh menuturkan bahwa dalam khalwat yang benar, Allah membuka hijab antara hamba dannya. Hati menjadi tempat tajalli, manifestasi cahaya Tuhan. Inilah yang disebut para arifin sebagai maqam syuhud, menyaksikan kehadirannya dalam keheningan paling dalam. Maka tak heran jika mereka yang mencapai makam ini menangis, bukan karena dunia, tapi karena takut hijab kembali menutup. Dalam hadis qudsi disebutkan, hambaku senantiasa mendekat kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya, yang dengannya ia mendengar. Hadis riwayat Bukhari. Itulah hasil dari khalwat, menjadi cermin kehendak Tuhan. Hidup bukan karena diri sendiri, tetapi karena Allah. Itulah ketiadaan diri yang sesungguhnya bukan musnah secara eksistensial, tetapi hilangnya rasa memiliki terhadap eksistensi itu sendiri. Wahai saudaraku, jika engkau ingin bertemu Allah, jangan cari Dia di luar. Masuklah ke ruang khalwat batinmu, tutup pintu dunia, buka jendela langit, dan di sana, dalam kesunyian yang paling jernih, engkau akan menemukan bahwa yang ada hanyalah Dia. Maqam tajrid, melampaui bentuk dan bayangan. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika khalwat dan uzlah membawa seorang hamba pada kefanaan diri, maka maqam tajrid adalah kelanjutannya, yaitu pelepasan dari segala bentuk dan bayangan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan dalam Futuh Al-Ghaib bahwa tajrid berarti pengosongan hati dari ketergantungan makhluk dan pembebasan ruh dari bentuk-bentuk yang mengekang, baik bentuk jasmani, simbol ataupun harapan duniawi. Tajrid adalah makam di mana seorang salik tidak lagi melihat wujud lahiriah sebagai sumber makna. Ia telah sampai pada pandangan ruhani, di mana segala yang kasat mata tidak lagi menipu. Hatinya melihat dengan cahaya Allah, bukan dengan mata kepala. Inilah yang dimaksud dalam sabda Rasulullah SAW. Takutlah kepada firasat orang beriman, karena ia melihat dengan cahaya Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Tajrid bukan berarti hidup tanpa sebab atau menolak dunia secara mutlak, tapi hidup tanpa keterikatan. Syekh Abdul Qadir mengatakan, bertajridlah dalam kalbu, meski badanmu masih bersama makhluk. Sebab yang penting bukan di mana tubuhmu berada, tetapi kemana jiwamu tertambat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Az-Zumar ayat 67. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanannya. Ayat ini mengingatkan bahwa bentuk dan bayangan hanyalah sementara. Yang kekal adalah Zat yang menciptakan semua bentuk. Dalam tajrid, hamba menyaksikan bahwa semua bayangan itu hanyalah pantulan cahayanya. Maka ia menolak berhenti pada pantulan dan terus berjalan menuju sumber cahaya. Tajrid juga merupakan proses penyucian. Hati yang melewati makam ini menjadi ringan dari beban dunia dan bebas dari kekacauan syahwat serta lintasan was-was. Ia hidup dalam keheningan batin yang dalam dan hanya bergetar ketika mengingat Allah. Firman-Nya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenteram. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Syekh Abdul Qadir menggambarkan bahwa makam tajrid adalah taman keikhlasan. Di sana tidak ada riya, tidak ada pencitraan, dan tidak ada harapan pujian dari manusia. Yang ada hanyalah gerakan hati yang senantiasa menoleh kepada Allah tanpa menoleh ke kanan kiri dunia. Wahai saudaraku, jika engkau ingin hidup dalam tajrid, maka jangan hanya membersihkan pakaianmu, bersihkanlah hatimu dari harapan selain Allah. Jangan hanya menjaga kehormatan jasad, tapi jagalah kesucian ruh dari belenggu bentuk dan rupa. Tajrid adalah makam para nabi,
para wali, dan para pecinta sejati. Mereka berjalan di bumi, tapi hatinya terbang di langit cinta. Mereka makan, tidur, bekerja, tapi ruh mereka tenggelam dalam samudera makrifat. Mereka tidak menjadi milik dunia, sebab jiwa mereka telah dimiliki sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peran zikir dan muraqabah dalam khalwat dan uzlah. Saudaraku, dalam khalwat dan uzlah, zikir bukan sekadar amalan lisan, melainkan nyawa dari kesunyian itu sendiri. Tanpa zikir, khalwat hanyalah kesepian. Tanpa muraqabah, uzlah hanyalah keterasingan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib menegaskan bahwa zikir adalah tali penghubung antara hati hamba dan Sang Khalik, sedang muraqabah adalah kesadaran akan pandangan Allah yang terus-menerus mengawasi sang hamba. Zikir adalah suara ruh yang memanggil Tuhannya. Dalam khalwat, zikir bukan hanya disebut, tetapi dihayati dan diselami. Lidah menyebut, hati menggetar, ruh pun bangkit dari kelalaiannya. Syekh berkata, jangan berhenti pada suara zikir, tapi tembusilah maknanya hingga engkau larut dalam zat yang engkau sebut. Itulah zikir yang hakiki, bukan hanya menyebut, tapi menjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. Ayat ini menjadi ruh bagi setiap salik yang berzikir dalam khalwat. Ketika seorang hamba mengingat Allah dengan sepenuh hati, maka Allah pun memperhatikan dan membuka tabir rahmatnya. Adapun muraqabah, ia adalah makam kepekaan batin terhadap pengawasan Allah. Dalam khalwat, muraqabah menjadi cermin yang jernih. Hamba merasa dilihat, didengar, dan disertai oleh Allah setiap saat. Itulah yang membuat khalwat tidak menjadi kesia-siaan. Dalam keadaan muraqabah, salik menjaga lintasan hatinya, menyucikan pikirannya, dan memperhalus batinnya. Ia hidup dalam kewaspadaan penuh, takut kehilangan momen kedekatan dengan Allah. Syekh Abdul Qadir mengajarkan, siapa yang menjaga muraqabah, ia tidak akan berbicara sembarangan, tidak akan berpikir sembarangan, karena ia merasa sedang berdiri di hadapan Raja yang Maha Mengetahui. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits yang sangat agung, ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Inilah inti dari muraqabah, kesadaran ihsan yang menetap dalam batin, dan dalam uzlah, kesadaran ini menjadi lebih dalam. Sebab saat tubuh menjauh dari hiruk-pikuk dunia, hati lebih mudah menangkap getaran ilahi. Dalam sunyi, hati yang berzikir dan bermuraqabah akan menyaksikan keindahan yang tidak tertangkap oleh mata dunia. Syekh berkata, jika engkau masuk khalwat tanpa zikir, engkau akan tersesat dalam bisikan nafsu. Jika engkau uzlah tanpa muraqabah, engkau hanya berpindah dari keramaian manusia kepada keramaian lintasan dunia. Oleh karena itu, wahai saudaraku, jadikan zikir sebagai napasmu dan muraqabah sebagai cahayamu. Duduklah dalam sunyi, sebut namanya perlahan, rasakan kehadirannya dalam dadamu. Biarkan hatimu meleleh dalam cinta dan ruhmu luluh dalam pengawasannya. Maka khalwatmu akan menjadi taman cahaya dan uzlahmu akan menjadi mi'raj menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khalwat dan uzlah sebagai proses lahir kembali, taubah hakiki. Saudara-saudaraku, sesungguhnya khalwat dan uzlah bukan hanya tentang menjauh dari keramaian, tetapi tentang kembali kepada asal fitrah yang murni. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyatakan bahwa khalwat yang hakiki adalah pintu menuju taubah. Hakiki taubat yang tidak sekadar menyesali dosa, tetapi lahir kembali sebagai insan yang telah menyaksikan keburukan dirinya dan keagungan Rabb-Nya. Taubat sejati bukan berhenti pada lisan yang berkata, "Aku menyesal," tetapi dimulai ketika hati pecah karena menyadari jauhnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam uzlah yang sunyi, seorang hamba seperti berada di rahim ruhani mengalami proses kelahiran ulang yang menyakitkan, namun menyucikan. Ia menangisi dosa bukan karena takut neraka semata, tetapi karena sadar telah berpaling dari cintanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, taubat nasuha." Quran Surah At-Tahrim ayat 8. Taubat nasuha hanya bisa tumbuh dari hati yang telah dipisahkan dari gemuruh dunia.
maka uzlah menjadi tempat menyingkirkan kebisingan luar agar terdengar suara hati. Dan khalwat menjadi ruang di mana cahaya ilahi masuk menembus gelapnya kelalaian. Syekh Abdul Qadir menasihati, masuklah ke dalam dirimu sebagaimana engkau masuk ke dalam kamar gelap. Di sana engkau akan melihat seluruh bekas dosa berkilau seperti bara api. Jangan keluar sebelum Allah memadamkannya dengan air ampunannya. Inilah makna lahir kembali. Dibakar oleh penyesalan, lalu dimandikan oleh rahmat. Dalam hadits Rasulullah SAW disebutkan, orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berdosa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Khalwat dan uzlah membawa hamba menuju kondisi fitrah ini. Ia keluar dari ruang batin dengan hati yang baru, seperti bayi yang bersih dari segala noda. Maka tak heran para salik yang telah melalui proses ini tampak sederhana dalam penampilan, namun jernih dalam mata dan dalam. Sebab mereka telah melihat kegelapan batin mereka sendiri, dan kini membawa cahaya hasil pertobatan. Taubah hakiki, menurut Syekh Abdul Qadir, hanya mungkin terjadi bila seseorang benar-benar menghadapkan wajah batinnya kepada Allah. Bukan karena rasa bersalah yang dangkal, tetapi karena rindu akan pelukan Tuhan yang telah lama ditinggalkan. Ia berkata, taubat bukan ketika engkau takut siksa, tapi ketika engkau malu karena jauh dari kasih sayangnya. Wahai saudaraku, jika engkau ingin dilahirkan kembali sebagai kekasih Allah, maka masuklah ke dalam khalwat dengan membawa bara penyesalan. Diamlah dalam uzlah hingga air matamu menjadi saksi bahwa engkau tak ingin kembali kepada selain Dia. Maka kelak, ketika engkau keluar dari tempat sunyi itu, dunia tidak lagi menodaimu, karena hatimu telah digenggam oleh Yang Maha Suci. Tantangan terbesar, melampaui syahwat spiritual. Wahai jiwa-jiwa yang mencari Allah, ketahuilah bahwa dalam perjalanan ruhani, tidak semua yang tampak bercahaya adalah cahaya dari Allah. Salah satu tantangan terbesar menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib adalah syahwat spiritual, yaitu kecenderungan hati untuk merasa cukup hanya dengan kenikmatan ruhani, seperti rasa khusyuk, lezatnya zikir, kekhususan dalam doa, atau munculnya ilham dan kasyif. Padahal semua itu belum tentu merupakan makam tertinggi, dan bisa jadi adalah ujian dalam bentuk lain. Syahwat spiritual lebih halus daripada syahwat jasmani. Ia menyusup ke dalam amal, menyulap ibadah menjadi kepuasan ego yang terselubung. Ketika seorang salik menikmati lezatnya munajat, ia bisa tergoda untuk berhenti di sana. Ia senang merasakan manisnya tangisan dan bangga dengan kedalaman zikirnya, lalu lupa bahwa tujuan utama bukanlah merasakan manis, tetapi mencapai Allah. Syekh Abdul Qadir berkata, jangan kau tertipu oleh rasa manis dalam amal, karena bisa jadi itu adalah bagian dari nafsumu yang halus. Amal itu jalan, bukan tujuan. Maka seorang salik harus terus menempuh jalan, bahkan ketika tidak lagi merasakan lezatnya ruhani. Justru ketika hati terasa kering, jiwa sepi, dan langit batin tampak gelap, disitulah ujian keikhlasan dimulai. Apakah kau masih berjalan karena Allah, atau hanya karena rasa manis? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Esa. Maka barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan tidak mempersekutukan seorang pun dalam ibadah kepada Tuhannya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 110. Amal yang tidak diperhalus dari syahwat spiritual bisa menyekutukan Allah dengan keinginan diri sendiri, meskipun dalam bentuk yang samar. Itulah mengapa Syekh Abdul Qadir memperingatkan bahwa rasa cukup terhadap makam ruhani adalah hijab tipis yang sangat tebal, karena orang merasa telah sampai, padahal baru berjalan. Dalam sebuah hadits disebutkan, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Maka bersihkanlah hati, bukan hanya dari dunia, tapi dari kelezatan spiritual yang memanjakan ego. Jangan berhenti pada makam zikir, fana, atau kasif, karena semua itu hanyalah tangga menuju Dia, bukan Dia itu sendiri. Seorang salik harus terus berjalan hingga tak lagi menginginkan makam, bahkan tak menginginkan dirinya sendiri, melainkan hanya Allah. Syekh Abdul Qadir mengajarkan, jadilah engkau milik Allah, bukan milik makam, bukan milik karamah, bukan milik amal. Inilah jihad terbesar mengalahkan nafsu yang berselimut cahaya. Maka siapa yang berhasil melewati syahwat spiritual,
dialah yang layak disebut murid sejati. Bukan karena ia mencapai banyak makam, tapi karena ia terus berjalan menuju Allah, meski tanpa merasa apa-apa, tanpa memiliki apa-apa, selain kerinduan akan wajahnya. Makam khalwat dan uzlah dalam keterhubungan dengan dunia. Wahai pencari kebenaran, setelah melewati godaan syahwat spiritual, salik akan dibimbing menuju makam khalwat, pengasingan, dan uzlah, menjauh dari keramaian, bukan untuk melarikan diri dari dunia, tetapi untuk kembali dengan hati yang lebih terang dan jiwa yang lebih jernih. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib menjelaskan bahwa uzlah yang hakiki bukan sekadar memisahkan tubuh dari manusia, melainkan memisahkan hati dari ketergantungan pada selain Allah. Khalwat dan uzlah adalah tempat kelahiran ulang ruhani. Di sana salik belajar membebaskan dirinya dari opini manusia, riya, dan pencitraan batin. Ia tinggal bersama Allah dalam keheningan, menatap batinnya sendiri tanpa tirai pujian atau celaan. Dalam sunyi, kebenaran tampil tanpa topeng. Salik melihat siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Namun Syekh Abdul Qadir memperingatkan bahwa uzlah bukanlah makam akhir. Setelah hati dimurnikan dan ruh mengenal kehadirannya, seorang salik tidak dibiarkan terus bersembunyi. Ia akan dikembalikan ke dunia, bukan lagi sebagai hamba ego, tetapi sebagai cermin cahaya Allah di tengah manusia. Ia bergaul, berdagang, menikah, berdakwah, namun hatinya tetap berkhalwat bersama Allah. Inilah yang disebut uzlah di tengah khalayak, makam para nabi dan para wali. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi guncang. Quran Surah An-Nur ayat 37. Uzlah sejati bukanlah pengasingan dari masyarakat, tetapi pemutusan ketergantungan hati pada dunia. Orang yang uzlah secara fisik, tetapi hatinya masih sibuk mengejar pengakuan, itu bukan uzlah yang hakiki. Namun orang yang berada di pasar, di rumah, atau di jalan, tetapi hatinya selalu bersama Allah, itulah ahli uzlah sejati. Syekh Abdul Qadir berkata, keluar dari khalwat bukanlah kembali ke maksiat, tetapi kembali dengan hati yang bersih agar menjadi cahaya bagi mereka yang masih gelap. Maka makam uzlah adalah makam penyucian dan penyiapan. Hanya dengan hati yang jernih seseorang bisa kembali ke dunia tanpa menjadi budak dunia. Dan hanya dengan ruh yang telah larut dalam cahaya ilahi, ia bisa menjadi sumber keteduhan dan petunjuk bagi sesamanya. Khalwat dan uzlah bukanlah pelarian dari realitas, melainkan cara untuk mengubah realitas melalui kedekatan dengan Yang Maha Nyata. Seorang salik yang telah melalui makam ini akan hidup di dunia seperti burung yang hinggap di dahan hadir tanpa melekat, berinteraksi tanpa terikat. Inilah makam keberadaan tertinggi, hadir di dunia tapi bersama Allah. Puncak khalwat dan uzlah, menjadi teman dekat Allah. Wahai jiwa yang merindukan cahaya, puncak dari perjalanan khalwat dan uzlah bukanlah kesendirian yang hampa, melainkan persahabatan dengan Allah. Sebuah makam agung yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebagai wilayah al-uns ma'a Allah, kedekatan mesra dengan Allah. Inilah makam para kekasih sejati mereka yang hatinya tidak hanya mengenal Allah, tetapi hidup dalam keintiman dan percakapan batin dengannya. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir menegaskan bahwa ketika seorang hamba telah benar-benar memutuskan keterikatan lahir dan batin dari makhluk, Allah akan mengangkat tabir antara dia dan hambanya. Maka terjadi uns, kedekatan yang manis. Hamba tersebut tidak lagi merasa sepi dalam kesendirian, sebab ia telah bersahabat dengan Yang Maha Hadir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada ketakutan atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surah Yunus ayat 62. Pada makam ini, khalwat tidak lagi berarti ruang sunyi, tapi ketersambungan batin yang terus-menerus dengan Tuhan, walau ia berada di tengah hiruk-pikuk dunia. Ia telah sampai pada makam ihsan. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hamba yang telah mencapai puncak khalwat dan uzlah ini tidak lagi bergantung pada tempat dan waktu. Jiwanya menetap di hadirat Allah. Ia berzikir bukan sekadar dengan lisan, tapi dengan jantung,
nafas, dan diamnya. Ia diam, namun dalam diamnya ia berbicara dengan Allah. Ia berjalan di bumi, namun hatinya menatap langit. Ia mendengar suara manusia, namun hatinya sibuk dengan kalam ilahi. Syekh Abdul Qadir berkata, "Jika Allah telah mencintaimu, maka Dia akan menarikmu dari makhluk dan mendekatkanmu kepadanya, hingga engkau merasa cukup dengannya. Pada saat itulah engkau menjadi teman dekatnya." Inilah makam agung yang menjadi mahkota para salik. Makam di mana Allah menjadi pendamping jiwa, cahaya dalam dada, dan kekasih yang lebih dicintai daripada segalanya. Namun Syekh juga memperingatkan, makam ini tidak bisa diraih dengan ilmu atau amal semata. Ia adalah anugerah ilahi yang diberikan kepada mereka yang benar dalam tauhid, sabar dalam perjuangan, ikhlas dalam taubat, dan jujur dalam cinta. Tanpa kejujuran batin, khalwat hanya menjadi ruang kosong. Tanpa cinta, uzlah hanya menjadi pengasingan yang sia-sia. Puncak khalwat dan uzlah bukanlah lenyapnya diri secara total, tetapi tegaknya hati dalam kedekatan ilahi, sehingga salik bisa hidup di bumi dengan ruh yang langit. Ia menjadi mata Allah yang melihat, telinga Allah yang mendengar, tangan Allah yang menolong. Ia bukan nabi, bukan malaikat, tapi kekasih yang dirahasiakan di tengah manusia.